Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Deddy Supriyadi. Nah, di sini untuk teman-teman semua, video ini akan memberikan sebuah kisi-kisi ataupun sarana pembelajaran persiapan untuk teman-teman yang hendak mengikuti tes wawancara PPS untuk pemilu tahun 2024. Semoga kisi-kisi ini bermanfaat dan juga semoga teman-teman tambah giat belajarnya sehingga nanti ketika tes wawancara teman-teman bisa menjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh para pewawancara. Nah, seperti biasa, untuk yang belum subscribe silahkan subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya. Terima kasih untuk yang sudah subscribe. Dan sekali lagi ini hanya video pembelajaran dan juga hanya kisi-kisi untuk belajar teman-teman persiapan tes wawancara PPS. Baik, langsung saja untuk pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama yaitu ceritakan tentang diri Anda secara singkat. Nah, jawabannya jelaskan tentang latar belakang, minat dan pengalaman Anda. Tentu di sini harus sesuai dengan pengalaman teman-teman, ceritakan saja sesuai dengan kondisi real dari teman-teman sendiri. Kemudian, apa motivasi Anda menjadi anggota PPS Pemilu 2024? Jawabannya, motivasi saya untuk ikut serta sebagai pelaksana dan membantu menyukseskan jalannya pemilihan umum di desa masing-masing dan membantu menjamin bahwa pemilihan umum akan berlangsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pertanyaan berikutnya, apa yang kamu ketahui tentang posisi PPS? Jawabannya adalah panitia yang dibentuk oleh KPU atau KIP Kabupaten Kota untuk menyelenggarakan pemilu di tingkat kelurahan atau desa atau nama lain. Sesuai PKPU nomor 8 tahun 2022 pasal 14 ayat 2, maka kedudukan PPS berada di kelurahan atau desa atau nama lain. Pertanyaan berikutnya, bagaimana sikap Anda ketika dihadapkan pada dua pilihan yang sama penting antara tugas PPS dan tugas domestik lain? Jawabannya, saya akan lebih mengutamakan tugas PPS karena saya sadar akan kewajiban untuk melaksanakan tugas demi kelancaran pelaksanaan pemilu 2024. Pertanyaan berikutnya, kontribusi apa yang bisa kamu berikan untuk posisi ini? Jawabannya, berdedikasi penuh dan loyal pada tugas ini serta berkomitmen untuk menjamin bahwa pemilihan umum akan berlangsung langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pertanyaan berikutnya, apa yang Anda lakukan jika terpilih sebagai anggota atau ketua PPS Pemilu 2024? Jawabannya, melaksanakan pemungutan suara dan memastikan pemilihan umum akan berlangsung sesuai dengan prinsip, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pertanyaan berikutnya, apakah Anda siap apabila dibutuhkan pada waktu-waktu tertentu di luar jam kerja? Jawabannya, saya siap dibutuhkan kapan saja dan selalu standby. Pertanyaan berikutnya, mengapa kami harus merekrut Anda? Jawabannya, sesuaikan dengan keterampilan dan kemampuan Anda. Tentu di sini sesuaikan lagi keterampilan teman-teman, baik mungkin di bidang IT, komputer, ataupun tugas di lapangan, pernah ikut sensus, ataupun pernah menjadi petugas di lapangan dan sebagainya, yang mungkin bisa untuk memberikan nilai tambah ketika nanti menjadi PPS untuk pemilu tahun 2024. Pertanyaan berikutnya, mengapa Anda tertarik menjadi anggota PPS Pemilu 2024?
Jawabannya, saya ingin berpartisipasi sebagai pelaksana dalam penyelenggaraan pemilu 2024 dengan berbagai pengalaman yang saya miliki. Pertanyaan berikutnya, apa tujuan kamu menjadi anggota PPS Pemilu 2024? Jawaban, tujuan saya adalah menambah skill dan pengetahuan tentang pemungutan suara dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Pertanyaan berikutnya, berapa total desa di wilayah domisili Anda? Sebutkan setidaknya 10 nama desa. Ini disesuaikan ya, jawabannya sesuaikan dengan kondisi desa di daerah teman-teman semua. Soal berikutnya, berapa jumlah DPT di desa tempat tinggal Anda? Sebutkan secara rinci. Nah, ini juga disesuaikan dengan kondisi di desa ya. Tentunya yang mengetahui DPT ini adalah PPS yang dulu ataupun juga PPK yang dulu. Silakan gali informasi lebih dalam terkait dengan jumlah DPT di desa teman-teman ya. Pertanyaan berikutnya, bisa Anda sebutkan nama kepala desa tempat wilayah domisili Anda dan sejak kapan kepala desa itu menjabat? Jawabannya, sebutkan nama kepala desa serta masa jabatannya. Tentunya ini menjadi salah satu pertanyaan yang harusnya bisa untuk teman-teman karena orang nomor satu di desa itu pasti kepala desa dan tentunya masa jabatannya juga kita sebagai rakyatnya harus tahu. Oleh sebab itu silakan pelajari lagi ya. Pertanyaan berikutnya, apakah Anda tahu jumlah TPS di wilayah domisili Anda? Sebutkan. Jawabannya, disesuaikan dengan kondisi di desa. Nah, ini berarti sesuaikan lagi dengan kondisi desa teman-teman. Jadi, lihat di pemilu sebelumnya ada berapa ya, kemudian sebutkan. Kemudian soal berikutnya, siapakah nama camat atau lurah di wilayah domisili atau tempat tinggal Anda saat ini? Jawabannya dapat bervariasi ya, karena ini sesuai dengan domisili atau wilayah teman-teman. Sehingga nanti pastikan mengetahui nama camat, nama lurah, dan terkhusus adalah nama-nama orang-orang terpenting yang ada di desa maupun yang ada di kecamatan. Terkhusus adalah pemerintah yang ada di desa karena sangkut pautannya dengan PPS. Pertanyaan berikutnya, kapan tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai? Jawabannya, sebagaimana dicantumkan dalam pasal 167 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Pertanyaan berikutnya, berapa jumlah tahapan pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu? Jawabannya yaitu 11 tahapan. Pertanyaan berikutnya, berapa jumlah surat suara yang dicetak untuk pemilu? Jawabannya yaitu berdasarkan pasal 344 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap ditambah dengan 2% dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan yang ditetapkan dengan keputusan KPU. Mungkin itu saja untuk video saya kali ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Ini hanya video untuk bekal pembelajaran dan persiapan kita untuk menghadapi tes wawancara PPS. Semoga videonya bermanfaat dan sekali lagi untuk yang belum subscribe silahkan subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya. Terima kasih. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.